Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Ali Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang memegang teguh ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini akan memandu berjalannya acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Di antara acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini, pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jaya Raga, yang ketiga doa tutup, yang keempat diseminasi tentang budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Desi Nurharyati SPD. Supaya acara ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, kita awali dengan pembacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jaya Raga yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Laila Takdir MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu Guru SD Jaya Raga yang saya banggakan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas berkat rahmat karunia-Nya serta inayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif, diseminasi budaya positif. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selamanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah ke baginda Rasul uswatun hasanah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kita sekalian selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak guru yang saya hormati, saya merasa bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi sebagai pupuk ya, sebagai kepala sekolah di SD Jaya Raga, merasa bersyukur dan merasa bangga karena Bapak Ibu guru di SD Jaya Raga yang begitu kompeten ya, orang-orang
orang-orangnya atau ibu bapak guru yang berkompeten, ingin maju, ingin sukses, ya. Jadi saya merasa bersyukur. Di sini sudah ada 3 guru penggerak yang sudah lulus. Kemudian sekarang menyusul Ibu Desi, ya. Dan kemudian nanti Ibu Rima. Saya merasa bersyukur karena untuk lulus CGP itu tidak mudah, ya. Tesnya itu tidak mudah, banyak yang gagal. Dan di SD lain juga belum banyak yang ikut CGP. Alhamdulillah di SD Raga pintar-pintar, cerdas-cerdas, kreatif, inovatif. Sebab kalau tidak pintar, tidak cerdas, mana bisa menjadi CGP, menjadi guru penggerak. Itu mau testingnya saja amat sulit, ya. Tapi bagi yang belum lulus, jangan kecil hati, tetap semangat ya Neng Ica ya. Neng Nurul coba lagi, nanti yang lainnya coba untuk tes menjadi CGP. Jangan pesimis, tetap semangat. Ibu selalu memberi semangat kepada semua untuk terus maju. Kalian itu, ibu-ibu dan bapak guru itu merupakan aset ya bagi SD Raga. Aset, kemudian ibu gurunya yang begitu berkompeten, anak-anaknya yang begitu pinter-pinter, ya. Itu aset yang sangat berharga bagi SD Raga. Sehingga gurunya berkompeten, anak-anaknya cerdas, ya, dan menghasilkan anak-anak yang berprestasi, ya, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan untuk ke depan lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi, ya. Mudah-mudahan jangan sampai menurun. Ibu bapak harus tetap semangat. Semangat muda yang muda-muda, tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan anak-anak kita sebagai aset bangsa, aset penerus bangsa di masa depan, ya. Kita menyongsong Indonesia emas tahun berapa? 2045, ya. Nah, anak-anak penerus bangsa harus kita didik, ya, kita gembleng, kita bimbing supaya menjadi generasi penerus yang handal, ya, yang handal, yang bisa berbicara, bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Ya, mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya di sini sebagai kepala sekolah selalu mendukung, ya, kepada ibu-ibu yang mau maju, ibu-ibu yang mau ikut CGP. Di sini disediakan fasilitasnya, ya, mulai dari laptopnya, kemudian wifi-nya, dan ATK yang lainnya. Silahkan pakai untuk kemajuan ibu-ibu semua, untuk kemajuan sekolah kita, ya. Silahkan pakai. Dan terima kasih juga ya kepada pemerintah yang sudah kepada khususnya Menteri Ristek dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Ya, kalau sama yang ngedul itu ya cukup menelahkan, cukup bikin bingung, ngaliurkeun gitu, ya. Tapi bagi kalian semua yang mau maju itu tantangan. Kita itu harus maju ke depan, lain dulu lain sekarang, ya. Zaman ibu bukan begitu jadi guru itu, tapi zaman sekarang aduh lumayan, ya. Kalian jangan putus asa, ayo terus program-program pemerintah harus diikuti, ya. Karena zaman era digitalisasi, ya. Ulah bisa ngagaptek siga ibu ulah diturutan. Ibu mah teh masih tiasa masih contoh di dirinya.
bagi atas lamun daun mah papelakan atas layu ya, sudah ingin tenang begitu. Tapi harusnya mah sama ya, tapi insya Allah lah untuk buka-buka mah bisa gitu ya. Nah, Ibu selalu ngasih semangat untuk tetap maju. Alhamdulillah dengan adanya program ini guru-guru Indonesia selalu berinovasi ya, menjadi guru-guru yang berkompetensi, tidak kayak dulu begitu. Alhamdulillah, tinggal kalian semangat, ikuti, gali terus ilmu, gali terus teknologi ya, karena kita harus mengimbangi anak-anak kita zaman sekarang, bukan zaman dulu ya. Sekarang itu beda dengan zaman dulu dalam segala hal. Di sana dalam makanan dulu cukup jajan urap, sekarang sudah wah hampir tidak kenal ya makanan sekarang yang modern-modern. Juga di dunia pendidikan juga sama ya, harus lebih maju, harus kita ikuti, kita imbangi ya oleh guru-guru yang pintar-pintar, yang berkompeten, yang selalu inovasi dengan penemuan-penemuan taktik, ilmu, metodik yang baru-baru begitulah, supaya anak-anak kita semakin pintar. Nah, harapan saya khususnya Bu Desi, mudah-mudahan Ibu Desi dan ibu-ibu guru yang sudah lulus guru penggerak menjadi guru-guru yang berkompetensi ya, menjadi guru-guru yang berdedikasi tinggi untuk kemajuan dunia pendidikan. Itu ya yang utama. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua itu bisa mencetak peserta didik ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan saya harapkan setelah lulusnya CGP, setelah mendapat sertifikat guru penggerak, itu jangan jalan di tempat lah ya, gunakan metode yang baru, cara-cara yang baru. Jangan jalan di tempat kayak dulu ya, kebanyakan ceramah, duduk, mengajar. Itu kita harus, ilmu yang sudah didapatkan itu harus diterapkan, harus diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari ya, dalam tugas kita mengajar. Coba jangan jalan di tempat, jangan ceramah, duduk aja. Nah, sekarang yang sedang ramainya itu dengan adanya CGP, murid diantepkan guru sibuk dengan laptop. Nah, kita jangan begitu ya. Ibu sudah melihat di sini tidak begitu. Paling mau ke laptop lamun tengajarnya untuk pelajaran sanes, terus pulang sekolah begitu sibuknya. Jadi ini di masyarakat dengan adanya CGP guru itu murid ditinggalkan, hayo mau gulung laptop, itu tidak terjadi di sini. Ibu lihat, sedang pelajaran yang lain baru ya megang laptop. Itu anak-anak tidak dibiarkan begitu saja. Ya, bagi ibu tidak begitu, ya tidak ada di sini yang begitu. Dan ibu yakin semua juga mempunyai tanggung jawab ya. Yang utama itu kan mengajar. Nah, jadi ulah nganggur laptop, jadi cul dog tinggal igal sana gitu orang tua. Jadi budak anu pokok diantepkeun, urang hayu mah karir urang terus. Nah, jangan begitu ya. Karir urang mah digulung anu urusan pribadi misalnya. Tapi budak diantepkeun justru dengan adanya CGP kan supaya lebih maju, kualitas anak-anak itu dalam pembelajaran lebih maju, lebih pintar. Nah, jangan sampai ini yang negatif di masyarakat itu jangan sampai terjadi di sini ya. Ibu tidak menginginkan seperti itu dan tidak ada di sini. Jadi yang utama tetap mengajar, itu mah urusan pribadi mah sampingan ya. Misalnya dalam waktu luang bisa pulang sekolah gitu. Mudah-mudahan dengan banyaknya guru yang sudah, guru penggerak yang sudah beres, yang sudah masih berjalan, mudah-mudahan SD Negeri Jaya Raga khususnya, umumnya negara Indonesia itu semakin maju,
semakin meningkat kualitas atau mutu pendidikannya ya. Mudah-mudahan mungkin sambutan dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Semoga dengan support yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jaya Raga akan meningkatkan, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru semua untuk meningkatkan kompetensi, semakin kreatif dan inovatif demi kemajuan SD Negeri Jaya Raga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan diseminasi budaya positif telah selesai. Mudah-mudahan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Desi Nurharyati SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi ini, terutama kepada Ibu Hajah Laila selaku Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Ibu Bapak Guru SDN Jaya Raga yang saya hormati. Baik, langsung menginjak kepada inti acara, yaitu di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Mungkin sebelum ke acara inti, di sini ada kesepakatan diskusi yang akan saya tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini ada 4 kesepakatan. Yang pertama berpartisipasi penuh, yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati, yang ketiga seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat untuk berpendapat. Kemudian yang keempat, jika ada peserta satu berbicara, peserta lainnya mendengarkan. Jadi untuk saling menyimak ya satu sama lain. Mungkin dari keempat ini apakah Bapak Ibu semuanya ada usulan tambahan atau misalkan sudah sesuai dengan kesepakatan yang saya tawarkan? Cukup, baik, terima kasih. Sebelumnya kita mungkin akan melakukan ice breaking dulu ya. Untuk ice breaking di sini tidak ada pergerakan apapun, cuman agak berpikir saja sedikit, merilekskan otak-otak kita. Nah, tebak-tebakan pasti ada ya yang sudah mahir, lancar tebak-tebakannya, apalagi Ibu Lilis ya. Di sini clue-nya dari saya untuk tebak-tebakan ini nama benda, ya. Contoh seperti ini. Sepatu 3.000, meja 2.000. Kalau misalkan topi menurut Bapak Ibu berapa? Ayo. 15.000 kurang tepat. Sepatu 3.000.
Meja 2.000. Kalau misalkan topi berapa? 2.000. Ya, boleh, betul Bu Lilis. Jangan dulu kasih tahu ya Bu yang lain. Sekarang kita ganti pintu 2.000. Kemudian pulpen 2.000. Buku berapa ribu? 2.000. Ada yang sudah bisa? Ada yang masih belum? Bisa. Kita coba kata ini bisa aja. Oke, misalkan kursi 2.000. Jaket berapa ribu Pak Teddy? 1.000. Kurang tepat. 2.000. Kenapa 2.000? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Coba Bu Lilis. Seperti apa penjelasannya? Ya, berdasarkan dari apa Bu? Sungguh kata. Seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin untuk tebak-tebakannya. Nah, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di sini ada pepatah yang mengatakan dari Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu bukanlah pengetahuan saja, tetapi tujuan pendidikan itu yaitu berupa tindakan. Nah, maka dari itu berawal dari pepatah Ki Hajar Dewantara, setidaknya sekarang jika kita sudah mengetahui pengetahuan kita yang akan pelajari bersama, pahami bersama, bisa ditindakkan, dilakukan, nanti dieksekusi di kelas ya, secara bersama-sama dengan peserta didik. Untuk yang pertama ini untuk filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu saya, mungkin Bapak Ibu juga dulu sependapat dengan pemikiran saya, bahwa saya berpikir peserta didik itu seperti kertas kosong putih. Tapi yang perlu kita lakukan yaitu menggambar, melukis, menulis untuk mengembangkan bakat peserta didik. Apakah ada yang sependapat seperti itu? Sependapat, oke. Ternyata setelah dipahami berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwasanya bukanlah kertas kosong peserta didik itu ibaratnya, namun seperti kertas buram dengan goresan tinta. Jadi mungkin maksud di sini bahwasanya peserta didik itu sudah ada bakat, kemampuan, keterampilan, hanya saja belum diketahui, belum dikenali. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik, untuk bisa mengetahui dan mengembangkan apa saja bakat dan keterampilan peserta didik, sehingga kita bisa menebalkan garis-garis tersebut atau coretan tinta pada kertas tersebut. Seperti itu. Selanjutnya di sini, nah, murid bukanlah kertas kosong seperti yang tadi saya sampaikan, melainkan kertas yang masih buram, tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal, pengetahuan, dan kemampuannya sendiri, namun potensi yang ada tersebut perlu penulis latih dan kembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Berarti memang itu sudah tugas kita bersama ya, untuk bisa mengembangkan keterampilan atau bakat pada peserta didik. Kemudian di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, budaya positif perlu ditanamkan di lingkungan sekolah sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Berarti setelah kita kemarin melakukan visi misi ya, yang disampaikan oleh Bu Nurul kalau tidak salah ya kemarin, dan Bu Rima, kebahagiaan dan keselamatan. Berarti memang visi kita kemarin sudah mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, coba di sini kira-kira
karena tadi judulnya diseminasi tentang budaya positif. Apakah ada yang ingin berpendapat? Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif. Ada? Siapa? Bu Lilis? Budaya positif gimana Bu Lilis? Oh, silahkan Bu Herna. Silahkan. Budaya positif apa Bu Herna? Budaya positif. Budaya positif menurut saya adalah nilai-nilai yang baik yang harus ditanamkan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Herna. Jadi tadi mungkin menurut Bu Herna itu budaya positif adalah nilai-nilai yang baik ya Bu, yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Sangat luar biasa jawabannya. Terima kasih Bu Herna. Nah, memang budaya positif di sini memang yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid. Sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, berarti memang kalau misalkan dari budaya positif di sini lebih kepada hal-hal yang positif untuk nanti peserta didik. Secara tidak disadari oleh kita ya, bahwasanya memang kita juga sudah melakukan beberapa budaya positif. Hanya saja kita pasti, oh ternyata ini termasuk budaya positif seperti itu kan ya. Nah, di sini ya seperti pembelajaran di kelas. Kemudian di sini itu ternyata sangatlah penting budaya positif di sini karena lingkungan yang positif memiliki banyak manfaat bagi anak. Di antaranya mendorong perkembangan akhlak mulia seperti visi kita kemarin. Kemudian memberikan contoh teladan yang baik, menumbuhkan rasa empati dan toleransi, membantu menghindari perilaku negatif dan kejahatan, serta membentuk hubungan positif dengan orang lain. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Seperti itu. Nah, ternyata ini adalah beberapa budaya positif yang telah kita lakukan secara disadari. Pertama, kita mulai dari kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari dinas, dengan orang tua pun kita sudah melakukan kolaborasi dengan baik. Kemudian kita selalu melaksanakan pembiasaan sholat duha dan membaca ayat suci Al-Quran, sehingga itu bisa menumbuhkan karakter bagi peserta didik. Melakukan kegiatan upacara, kemudian kita di sini ada tampilan sedang mendapat piala, ya. Berarti alhamdulillah kita sudah bisa mengembangkan potensi peserta didik dengan baik, memberikan teladan seperti kita melakukan 5S. Dan yang terakhir di sini ada pembiasaan senam untuk melatih kebugaran, ya, kebugaran jasmani kita. Itu hanya sedikit, ternyata memang di sekolah kita itu sudah banyak ya budaya positif yang dilakukan. Nah, coba di sini saya minta Bapak Ibu mencari pasangannya masing-masing, berdua, dua orang. Ayo, cari pasangan. Oh, 3 orang. Bapak nanti bisa pergi. Bu Pak Hilmi boleh ikut dulu dengan Bu Rima, maju. Ya. Boleh. Nah, di sini sama Pak Bu Rima dulu. Saya minta ibu bapak memiliki pasangan, ya, bukan pasangan hidup, tenang. Pasangan di kegiatan ini saja. Kemudian tentukan siapa yang akan mengepalkan tangan dan siapa yang berperan untuk membuka kepalan tersebut. Contohnya, ibu umpamakan yang memegang kepalan, umpamakan di dalam kepalan tangan ini memiliki uang 1 miliar atau ATM yang berisi miliaran, ya, masya Allah.
pegang erat-erat yang dipegang tersebut, yang berharga tersebut. Kemudian satu orangnya lagi berperan untuk membuka kepalan tangan tersebut. Yang dilakukan boleh dengan cara menawarkan uang lagi, ayo barter, mau cash atau gimana? Yang penting terbuka ya rawiwannya. Menggelitik, menggoda, mengintimidasi atau pelit senang, menit tadi buka-buka. Nah seperti itu. Memarahi karena saking emosi tidak dibuka, menghardik dan membujuk. Silahkan lakukan bersama pasangannya. Saya hitung 1, 2. Siapa? Yang mengepalkan dulu. Yang mengepalkan siapa? Berperan untuk mengepalkan. Menggoda ya. Siapa yang mengepalkan? Oke. Kepal ya. Berarti satunya lagi berperan untuk membuka kepala tersebut ya. Siap, 1, 2, 3, lakukan. Ayo. Dibujuk. Ayo, ditawar. Siapa yang bisa membuka? Ya, terus ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil? Oh, ada. Ji sudah berhasil. Oh, berarti sangat berharga. Sekarang coba kebalikannya, yang tadi membujuk sekarang mengepalkan tangannya, bergiliran, bergantian. Ayo, siapa? Tidak, ini sangat berharga bagi saya. Ayo, pasrah, oh gentasan HP. Susah? Oh ya, baik. Oke, sudah, terima kasih. Oke, sudah. Ada yang berhasil? Tadi siapa yang berhasil? Oh, disut. Gimana coba? Siapa yang terbuka teh? Tidak ada yang terbuka? Tidak. Bu Haji terbuka? Oh, coba. Jadi gimana Ibu? Mengapa bisa membuka kepalan tersebut? Siapa yang terbuka? Rahasia Strateginya gimana, Bu Lis? Oh, dikelek-ketek cara Bu Lilis. Jadi strateginya itu dengan menggelitik ya, Bu Lis. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ibu, kenapa Ibu bisa terbuka? Alasannya? Karena apa? Karena getek. Jadi tidak tahan ya Bu dengan gelitikan dari Bu Lilis. Ada lagi? Siapa? Tidak? Ya. Berarti coba di sini. Nah, mohon maaf. Nah, lihat. Di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memiliki kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang mana tadi? Yang mengepal. Berarti yang mengepal itu yang memiliki kendali atau kontrol. Nah, berarti ini berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol yaitu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebelumnya itu kita itu bisa fokus kembali. Oke. Nah, jadi sebelumnya kita itu memiliki ilusi bahwa kita itu perlu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu tadi ya, kaitannya itu bahwasanya kita memiliki peran untuk mengontrol diri seperti tadi kepalan tangan, kemudian untuk tadi memaksa yang untuk meminta membukanya, dan dari kepalan tersebut bahwa kepalan tersebut memiliki manfaat yang besar. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma tersebut berkaitan dengan stimulus respon. Dulu kita berkaitannya ya, tahu pasti sering mempelajari stimulus respon. Ternyata itu perlu dirubah menjadi sebuah teori kontrol. Kenapa harus dirubah? Karena dari penjelasan ini coba dilihat, stimulus respon itu realitas kebutuhan atau kita sama. Jadi kebutuhan tiap orang pasti sama. Ini butuh, ini juga butuh uang yang tadi dikepalkan. Nah, kemudian kalau misalkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ternyata misalkan ini mah butuhnya buat apa, Bu Herna? Bu Herni mau buat apa yang tadi digenggam itu. Semua melihat hal yang sama. Kalau misalkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah setiap beda kan ya? Kalau misalkan menurut saya itu gambar peserta didik bagus, tapi beda lain hal dengan ibu bapak yang lain. Menurut saya kurang. Nah, berarti pandangan setiap itu orang itu memang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau misalkan di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak mungkin kesalahan itu terjadi jika tidak ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau misalkan untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau misalkan Bapak Ibu, aduh lapar rencana kan, tapi ini lagi diseminasi. Nah, kalau misalkan tidak, mohon maaf, tidak. Ya, tidak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa mengontrol diri, misalkan bisa dengan permen dulu kah sedikit. Tidak mungkin kan ketika diseminasi kita langsung, ya tidak mungkin kan ketika diseminasi meskipun kita lapar tidak mengontrol, makan saja. Nah, berarti kalau misalkan ibu bapak semua bisa menahan rasa itu, berarti ibu bapak sudah bisa mengontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, dan Anda tidak bisa mengontrol. Kalau misalkan untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kemudian stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Kalau misalkan untuk teori kontrol, model berpikir menang. Jadi harus saling menguntungkan. Yang selanjutnya di sini, dari budaya positif tersebut bisa terbentuk dengan adanya sebuah disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini yaitu disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar kata yang sama, yaitu disciple. Seperti itu. Mohon maaf ya kalau misalkan pengucapannya kurang fasih gitu kan. Atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan
mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasinya berasal dari diri, ya, dalam diri kita sendiri. Itu pendapat menurut Diane Gosen. Nah, untuk disiplin positif menurut standar pendidikan nasional yaitu berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Di sini berarti untuk karakternya itu yang positif atau nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk disiplin positif ini bisa terjadi karena lingkungan positif, kemudian penerapan disiplin, nilai-nilai kebajikan universal, dan motivasi perilaku manusia. Seperti tadi, motivasinya berasal dari diri sendiri. Kemudian untuk makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Jadi tadi di dalam disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, kita cari tahu, disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Kalau misalnya untuk nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Sebenarnya untuk nilai-nilai kebajikan tidak hanya profil pelajar Pancasila saja ya, sangat banyak yang pasti itu adalah nilai-nilai yang positif. Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi untuk di sini disiplin positif dilakukan untuk menumbuhkannya bukan karena ancaman ataupun hukuman dan penghargaan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen masih sama. Ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau misalkan kita melihat peserta didik, pasti ada yang kesiangan kan? Ada yang tidak. Nah, kalau misalkan bisa jadi anak-anak yang tidak kesiangan itu karena mereka bisa disusul aku ibu gitu kan. Itu bisa untuk motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pasti Bapak Ibu di sini kadang kita sering menerapkan kalau misalkan ada yang bisa menjawab, kita beri hadiah, kita beri bintang, seperti itu ya. Nah, itu lebih kepada penghargaan motivasinya ya, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Nah, gitu dalam pemikiran untuk motivasi yang kedua. Kemudian untuk motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam pemikirannya akan menjadi orang yang seperti apa? Ya, seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti memikirkan ke dalam kemanfaatan yang dilakukan nantinya, dipikirkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata ini adalah hal-hal yang berbeda. Kadang kita juga melakukan apakah ini hukuman, konsekuensi. Nah, kita cari tahu apakah yang telah kita lakukan itu hukuman atau konsekuensi. Untuk hukuman sendiri bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Kemudian tanpa melalui satu kesepakatan, hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik atau psikis. Kemudian untuk konsekuensi, yaitu sudah disepakati murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek
berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, kita berikan, sok karena kamu gak kerjain tugas, lari di lapangan. Nah, itu kira-kira hukuman atau misalkan konsekuensi? Hukuman bisa, karena itu tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dengan peserta didik. Kemudian di sini ada restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mulai dari satu kesalahan tersebut kita dibicarakan untuk mengetahui yang dapat dilakukan selanjutnya. Di sini untuk hukuman masih konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk hukuman ini akan mengakibatkan identitas yang gagal. Gagal di sini kenapa? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak-anak tidak mau melakukan itu karena dia melakukan kesalahan. Jadi dia melakukan hukuman tersebut padahal tidak disepakati dengan anak. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kadang bahkan Bapak Ibu juga sekarang masih ada pengalaman mungkin ya, dulu saya pernah dihukum oleh ibu ini. Pasti itu teringat sampai sekarang. Nah, jangan sampai seperti itu. Korban mendapatkan keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan untuk identitas yang akan mensukseskan kepada peserta didik, karakter peserta didik, disiplinnya, yaitu dari konsekuensi dan restitusi. Nah, kenapa? Karena konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tadi sudah disepakati bersama. Jadi mau tidak mau kita sudah setuju, sudah sepakat. Jadi harus dilakukan jika melanggar. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek, kemudian korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat tidak nyaman. Selanjutnya untuk restitusi, yaitu merupakan pilihan bagi anak. Kemudian menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Baik, di sini masih ada sama restitusi dan konsekuensi bahkan hukuman. Kalau misalkan hukuman perilakunya pasif, agresif dan meningkat, lain hal dengan konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi, masalah terpecahkan. Nah, untuk hukuman sendiri sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Abi mah sieur tuh si bapak eta mah, misalkan. Tetap berarti dia akan terus melanggar seperti itu. Dan selanjutnya hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus, jadi peraturannya kamu harus melakukan itu. Murid atau anak membenci peraturan, berarti kesannya itu menisir aturan kan sok rada karena hatena tekan. Nah, lain halnya dengan konsekuensi dan restitusi. Di sini untuk konsekuensi memerlukan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, berarti harus ada pengontrolan, monitoring. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Nanti akan mengucapkan terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, itu untuk restitusi, sehingga murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya di sini ada restitusi. Untuk restitusi di sini, pandangan mengenai restitusi
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi menguatkan. Dan yang selanjutnya ini restitusi fokus pada solusi. Sehingga tadi kan solusi yang ditawarkan sehingga bisa clear masalah tersebut dan tidak diulangi lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu untuk restitusi. Nah, coba Bapak Ibu disediakan handphonenya. Kita kuis dulu sebentar. Saya akan mengirimkan linknya di grup ya. Sebentar. Baik, untuk linknya sudah saya kirimkan di grup. Bisa dicek dan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Ada yang sudah bisa terbuka? Mau ngasih loading? Baik, tidak apa-apa. Jadi untuk konsekuensi hukuman, kira-kira itu perilakunya termasuk yang mana? Konsekuensi kah? Atau hukuman dari perilaku tersebut? Mulai saja, silakan. Sinama. Ada yang kesulitan? Karena bisa, bisa klik mulai Bu. Mulai. Loading. Oh, ini yang sudah memulai. Start. Nah, berarti dipahami lagi apakah itu konsekuensi atau hukuman. Hijau benar. Ya, starting. YB. Mulai ya. Ayo. Jadi harus dipahami kira-kira apakah itu hukuman ataukah konsekuensi. Sudah? Juara satu bisa membersihkan coretan yang ada 10 pertanyaan ya Bapak Ibu.
Bu Anissa benar 4. Tinggal selanjutnya belum ya. Pak Hilmi belum mulai ya? Oh belum. Masih 0%. Ya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Coba. Siapa? Kalau misalkan lama itu ada waktunya. Nah. Sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Coba lagi. Baik ya. Sepuluh. Bu Anissa memimpin. Oh, Bu Nurul dan Bu Rima. Yang memimpin Bu Nurul dan Bu Rima. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Konsisten. Tidak, ini hanya merefleksi kita. Kadang bahkan ini juga ada berkaitan dengan yang telah kita lakukan. Sinyal. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Itu sekaligus merefleksi diri kita sendiri. Apakah kita pernah melakukan ini? Kalau misalkan pernah, berarti apakah itu sudah benar? Konsekuensi atau misalkan ternyata banyak hukuman yang telah kita lakukan. Seperti itu? Alhamdulillah jika seperti itu. Nah, di sini dari tadi hukuman, kemudian ada konsekuensi, tadi juga bisa disiplin positif itu dari penghargaan. Untuk penghargaan di sini menurut Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata kalau misalkan menurut Alfie Kohn itu kalau penghargaan ialah bisa menghancurkan dari pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Berarti dari belajar itu sudah penghargaan untuk anak. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, sehingga penghargaan tersebut menjadi tidak efektif, merusak hubungan. Misalkan kita memberikan penghargaan kepada satu orang, ke Bu Heni atau ke Bu Nurul saja, nanti bisa merusak hubungan dengan teman-teman yang lain. Jadi iri, gak mau sama Bu Nurul misalkan. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, dan penghargaan tersebut menghukum anak. Kemudian di sini dari penghargaan tersebut bisa memberikan jadi hukuman. Nah, hukuman tersebut akan memberikan pengaruh jangka yang panjang dan jangka yang pendek.
Di sini penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan untuk dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsiknya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi maksudnya dari penghargaan ini, pertama motivasi dari anak bukan untuk dirinya sendiri kebermanfaatannya, tetapi malah untuk mengacu pada penghargaannya. Sehingga tadi di sini juga mengatakan tidak akan menyadari tindakan yang telah dilakukan atau tindakan baik. Bisa jadi untuk mendapatkan penghargaan tersebut melakukan berbagai cara seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini 5 kebutuhan dasar tersebut pertama bertahan hidup. Dalam bertahan hidup kita memiliki baik secara psikologis, psikis itu dilakukan untuk upaya kita bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Selanjutnya ada kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini pun merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, di sini anak-anak yang selanjutnya kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ternyata kalau misalkan kita pahami bersama di lingkungan kelas kita, banyak macam-macam kebutuhan yang anak inginkan. Contohnya kalau misalkan ada anak yang hiperaktif, berarti dia itu sedang memerlukan kebutuhan kebebasan. Kebebasan bagi dia untuk bisa mengeksplor dirinya. Bahkan ada juga anak yang sering caper ya. Berarti tandanya anak tersebut sedang ingin kasih sayang, rasa diterima oleh kita, dan kebutuhan yang lainnya. Maaf kelas. Nah, di sini selanjutnya dari kebutuhan tersebut kita bisa melakukan 5 posisi kontrol yang telah kita lakukan. Ada 5 posisi yang biasanya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu bisa introspeksi diri, merefleksi kembali apakah yang telah sering kita lakukan kepada peserta didik. Pertama, penghukum, berarti yang tadi ya, memberikan hukuman. Biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, nanti awas, nanti mendapatkan hukuman dari ibu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, itu biasanya kita lakukan tidak di dalam kelas, pernah dilakukan atau tidak di dalam kelas. Ada posisi teman, tidak menyakiti murid namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujukan, ajakan. Contohnya, ayolah bantu demi ibu ya, gitu kan. Kalau misalkan kita mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa?
di sini maksudnya itu bahwa kita sudah memiliki kesepakatan terhadap peserta didik sehingga kita bisa memantau apakah dilakukan, melanggar, kalau melanggar berarti konsekuensinya nanti apa. Selanjutnya manajer. Untuk manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Contoh apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan kita tadi kalau di sana pemantau kan memegangnya kepada konsekuensinya. Kalau misalkan di sini manajer kepada nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Berarti kalau kita misalkan harus jujur, nah kita di sini nilai itulah yang diyakini oleh peserta didik, nilai jujur tersebut. Keyakinan di sini, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Siapa yang ingin berpendapat? Kenapa? Untuk keselamatan diri, menurut Nurul, mematuhi aturan lalu lintas. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk apa? Untuk kesehatan. Apakah dari alasan-alasan tersebut untuk kebaikan kita bersama? Iya. Berarti kalau misalkan kita meyakininya untuk keselamatan kita bersama, berarti itu sudah sangat bagus. Namun lain halnya kalau misalkan kita menggunakan helm, siar polisi. Nah, berarti bukan karena untuk keselamatan, tapi karena ketakutan kita terhadap polisi. Seperti itu ya. Ya, bisa ditilang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Untuk keyakinan kelas di sini yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan mulianya. Seperti kalau tadi, kalau helm berarti karena cuma takut polisi, nah kan tidak seperti itu. Berarti belum bisa menerapkan keyakinan pada dirinya. Kalau misalkan untuk keyakinan kelas, berarti itu nilai-nilai yang diyakini, disepakati oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menayangkan sebuah video keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 5 SDN Jaya Raga. Silakan sambil santai ya Bapak Ibu untuk sambil perhatikan video keyakinan kelas yang telah saya lakukan.
Jadi untuk yang pertama kita memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik apa itu keyakinan kelas, kemudian nanti kita mendiskusikan, mencoba. Setelah didiskusikan dari peraturan yang ada, kita coba membuat sebuah harapan terlebih dahulu. Kelas yang seperti apa gitu, dari harapan peserta didik. Jadi peserta didik bisa menuliskan di sini harapan-harapannya. Namun karena terlalu banyak siswa ya mohon maaf. Jadi saya meminta per kelompok untuk mendiskusikan kira-kira harapan seperti apa yang diinginkan di kelas 5 SD Jaya Raga. Kemudian harapan tersebut ditempel karena nanti akan kita bahas. Ya, kelompok sudah rapi. Oke, Ibu minta coba sini untuk yang pertama. Ini menjadi nyaman. Kemudian yang kedua, Ibu minta Sania baca. Bagian yang kedua dan ketiga. Berawal dari impian tersebut, kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan dilakukan sehingga bisa mencapai impian-impian tersebut. Jadi dari keyakinan tersebut bisa diyakini bersama oleh peserta didik di kelas 5. Untuk kesepakatan kelas berawal dari peserta didik diberikan terlebih dahulu satu-satu sticky note untuk menuliskan kira-kira kesepakatan apa yang dibuat gitu. Sehingga nanti bisa kita tampung bersama, didiskusikan bersama, dan akhirnya kita bisa menghasilkan keyakinan kelas yang diyakini bersama di kelas ini. Nah mungkin dari kesepakatan yang ditawarkan oleh peserta didik, kesepakatan tersebut kadang sama gitu dengan peserta didik yang lainnya, sehingga kita bisa memangkas atau mengelompokkan
yang sama tersebut sehingga bisa dihasilkan keyakinan bersama dari yang ditawarkan oleh peserta didik. Dari hasil tadi, setelah dibuat, disepakati, didiskusikan, menghasilkan beberapa keyakinan yang telah dilakukan seperti adanya jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian peduli terhadap lingkungan, sekolah dan kelas, dan keyakinan-keyakinan lain yang bisa menumbuhkan karakter peserta didik. Mungkin untuk maksud 5, 6 yang disebutkan oleh peserta didik di sini itu bahwasanya perilaku tersebut sama dengan poin yang tadi disebutkan oleh peserta didik. Setelah menghasilkan, di akhir seluruhnya sudah dibahas dari pendapat peserta didik, kita membuat kesepakatan atau keyakinan yang telah didiskusikan tadi, disepakati bersama. Untuk keesokan harinya, kelas saya setelah melakukan diskusi dibuatlah tampilan untuk ditempel di kelas, kemudian disepakati bersama. Kita sepakatinya dengan sidik jari, sidik jempol dari peserta didik ditempel, kemudian tuliskan nama bahwa peserta didik sudah sepakat atau sudah yakin dengan keyakinan kelas yang telah dibuat seperti itu. Nah, itu mungkin ya. Terima kasih untuk keyakinan, contoh keyakinan kelas di kelas saya di kelas 5. Mudah-mudahan semoga Bapak Ibu juga bisa menerapkan di kelasnya masing-masing sehingga bisa menciptakan kelas yang budaya positif, memiliki budaya positif seperti itu. Selanjutnya di sini dari tadi kan kita berkaitan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sedangkan untuk restitusi di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan atau ada tahapan yang perlu diyakinkan. Mohon maaf. Nah, untuk keyakinan tersebut tahapannya berawal dari kita menstabilkan identitas terlebih dahulu kepada peserta didik. Nah, cara untuk menstabilkan identitas bisa berawal dari kita mengkonfirmasi dulu apa yang sudah dilakukan kepada peserta didik. Kemudian setelah peserta didik menjelaskan apa yang telah dilakukan, kita tidak boleh menyudutkan, tetapi bahwasanya memang mengingatkan tidak
tidak hanya dia saja, siswa saja yang pernah melakukan kesalahan, tapi kita selaku guru juga pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian ditanya apakah ada kebermanfaatannya dari yang telah dilakukan, sehingga dilakukan validasi tindakan. Untuk validasi tindakan di sini kita menanyakan apa alasan melakukan kegiatan tersebut, tindakan kesalahan tersebut. Kemudian nantinya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan karena peserta didik sering mencontek terus atau pernah mencontek, mohon maaf ya, pernah mencontek. Nah, kita selidiki kira-kira agar misalkan tidak mencontek harus seperti apa gitu kan. Sehingga di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas karena tadi sudah dibuat kesepakatan keyakinan kelas, berarti ada nilai yang telah dilanggar oleh peserta didik. Kira-kira keyakinan apa yang telah dilanggar tersebut, sehingga kalau misalkan sudah dilanggar, kita bisa mengetahui untuk kedepannya peserta didik bisa ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu ya, untuk singkat cerita dari langkah-langkah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah melakukan hal tersebut. Namun secara disadari, kadang apakah kita sudah sampai melakukan ketiga tahapan ini, atau mungkin baru tahapan menstabilkan identitas, atau malah langsung kita memvalidasi tindakan tersebut gitu kan. Sehingga kalau misalkan hanya menstabilkan validasi saja, pasti akan ada rasa tersudutkan gitu peserta didik. Oh iya, hanya saya saja yang salah. Padahal kan realitanya tidak hanya beliau saja, anak-anak saja yang salah, kita pun sama pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian di sini ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Yasri, boleh ke sini dulu saya. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan? Coba, Yasri tahu nggak apa alasan Yasri mengambil ya? Jadi begini ya sayang, tadi itu kan kita sudah melaksanakan ulangan harian. Nah, ibu mengawasi setiap siswa-siswa itu, termasuk Yasri. Kita mengamati Yasri, ternyata ibu Yasri sedang melihat jawaban. Jadi untuk melakukan segitiga restitusi di sini tidak langsung ditegur pada saat pelaksanaan ya Bapak Ibu, namun kita mengajak secara pribadi peserta didik dengan kita berbicara dengan tenang sehingga tidak merasa tersudutkan. Kalau misalkan kita langsung menegur di kelas, pasti akan ada kesan tersendiri bagi peserta didik yang kurang baik. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini salah satu contoh langkah pada saat validasi tindakan kepada peserta didik untuk tindakan yang salah. Kira-kira makanya ya, boleh saya, boleh banget. Tapi sisa aturan kalau waktu seharusnya kalau misalkan kira-kira yang tadi sudah biasa lakukan, apakah itu melanggar keyakinan kita?
juga untuk contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kepada peserta didik. Mungkin dari segitiga restitusi tersebut kita bisa ujung-ujungnya menjadi posisi sebagai manajer. Manajer di sini, jadi kita bisa mengelola, mengetahui apa saja yang telah dilakukan, dari yang pernah dilakukan tersebut, apa keyakinan yang telah dilanggar, kemudian sehingga hasil akhirnya bisa membentuk kesadaran dari diri pribadi peserta didik sehingga muncul motivasi dari dalamnya atau motivasi intrinsik. Mungkin untuk kesimpulan di sini, dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Mengapa perlu menyediakan lingkungan yang positif? Karena bisa menciptakan aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik yang dilakukan dengan cara mengajak murid membuat keyakinan kelas dan mewujudkan visi dan tujuan bersama. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan segitiga restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi manusia yang merdeka. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dari pengucapan. Untuk menutup kegiatan hari ini, mungkin saya terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah berkenan memperhatikan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa menerapkannya di lingkungan kelas kita masing-masing, menciptakan budaya positif bagi peserta didik sehingga bisa mengembangkan sesuai mencapai visi yang telah kemarin kita bahas. Izin pantun terlebih dahulu untuk menutup closing kegiatan kita hari ini. Papan kayu akan retak, bersama-sama kita angkat. Mari maju serentak untuk pendidikan bermartabat. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli kelinci, makannya bersama kekasih. Saya cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari jawaban anak-anak, sudah smart. Tapi agar
Sudah seluruhnya? Setiap kelompok sudah rapi? Sudah. Oke, Ibu minta coba di sini untuk yang pertama. Ini kelas menjadi nyaman. Kemudian yang kedua, Ibu minta Sania baca bagian yang kedua dan ketiga. Ya, sorry. Ingin belajar dengan tenang. Yang ketiga. Terima kasih Sania. Nah, kalau misalkan kalian punya impian seperti itu, berarti harus ada yang dilakukan tidak? Harus. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, untuk mencari tahu apa yang perlu kalian lakukan, kita akan membuat kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan kelas. Nah, nanti Ibu akan berikan lagi satu sticky note. Aiman, boleh perhatikan Aiman. Ibu akan berikan lagi satu sticky note. Sticky note ini oleh kalian harus seperti apa? Atau kamu bagaimana? Itu bisa kelas yang bersih, kemudian kelas yang nyaman, tidak berisik, gembira, atau seperti apa? Paham? Bisa dimengerti? Oke. Ditulis di sini menggunakan pulpen. Sebelumnya ya, bukan. Perhatian kembali, silakan fokus lagi kepada Ibu di depan. Terima kasih kalian sudah menuliskan berbagai kesepakatan yang akan kita buat. Oke, untuk mengefektifkan waktu, Ibu akan baca terlebih dahulu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, biasakan mengucapkan maaf dan terima kasih. Sudah pernah dilakukan? Tidak mau ngobrol ketika belajar? Apakah sudah dilakukan tidak mau ngobrol? Nah, tapi masih ada hilafnya ya. Tertib di kelas, tidak berisik atau tidak ribut, tidak boleh menyontek ketika ulangan, berdoa bersama ketika akan belajar, tidak berisik ketika belajar, melakukan piket kelas, saling bekerja sama dalam kelompok. Dari beberapa kesepakatan kelas ini, Ibu akan kelompokkan. Tadi anak-anak merasa tidak, kalau misalkan ada beberapa hal yang dibuatnya itu sama. Ya, contohnya apa tadi? Tidak boleh mencontek, sama artinya dengan tidak boleh mencontek
dengan jujur. Apakah sama artinya dengan tadi itu? Sama? Bisa? Boleh seperti itu? Bisa? Oke. Yang kedua, berdoa sudah tidak mengobrol ketika belajar. Oke, selanjutnya boleh masih fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh lambat datang ke sekolah. Tidak berisik saat ulangan. Tidak boleh saling membuli atau bermusuhan kepada teman-temannya. Jangan berisik ketika di kelas. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Dari ke-10 ini sudah sepakat? Setuju? Dari 10 ini tidak hanya sekarang kita tulis, tetapi tidak hanya kita tulis, tetapi kita harus melakukan dengan baik. Pandu positif untuk kelas 5. Kelas 5 memang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Sri Nurdianti, salah satu peserta dari diseminasi budaya positif yang telah diadakan oleh salah satu CGP Angkatan 10 dari SDN Jaya Raga, yaitu Ibu Desi Nurharyati. Dari kegiatan diseminasi ini banyak sekali manfaatnya, di mana kita bisa berbagi pemahaman dan pengalaman sehingga kita bisa memperoleh ilmu baru bagaimana menciptakan budaya positif. Mulai dari mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian kita mengetahui posisi kontrol, setelah itu kita mengetahui tahapan-tahapan dari restitusi sampai kita membuat keyakinan kelas untuk menciptakan motivasi intrinsik sehingga dapat mewujudkan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Marita, rekan kerja dari Ibu Desi Nurharyati, CGP Angkatan 10. Setelah menyimak pemaparan dari Bu Desi Nurharyati tentang diseminasi budaya positif, saya jadi lebih mengetahui bagaimana cara untuk menindaklanjuti siswa yang melanggar aturan sekolah maupun aturan kelas, yaitu dengan melakukan konsekuensi atau restitusi, di mana konsekuensi restitusi itu lebih bersifat positif dan juga dapat membuat siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.